Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dewi gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching? Iya Bu, sesuai dengan obrolan kita yang kemarin, hari ini saya rencananya mau melaksanakan coaching seperti itu. Oke, mungkin nanti di saat Ibu sedang proses coaching, saya akan mengamati dari jauh ya Bu ya. Jadi mungkin sebelum Ibu melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu, boleh? Iya Bu, boleh Bu. Oke, jadi nanti yang akan saya nilai dari rubrik penilaian itu adalah apakah Ibu Sri sudah sesuai dengan alur Tirta untuk menanyakan mengamati dari coaching tersebut ya. Lalu apakah sudah bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada koci, apakah Ibu sudah mendengarkan aktif atau mungkin Ibu sudah melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk koci tersebut, begitu ya Bu ya? Siap Bu. Oke, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang pasti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin proses coaching ini nanti menggunakan alur Tirta, itu Bu yang pertama. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif, karena menurut saya pendengar yang aktif itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari proses coaching. Nah, selanjutnya saya akan melaksanakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, bagus Ibu. Berarti nanti yang akan Ibu kembangkan itu 3 kompetensi itu ya. Iya. Ada kehadiran penuh atau presence, lalu ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Oke, dari 3 kompetensi itu, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan di observasi nanti, di coaching nanti apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan betul itu yang pasti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena di situ ada proses penggalian persoalan dari coaching. Jadi harapan saya nanti saya mampu menganalisis persoalan dari si coaching dan saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan coaching untuk menemukan permasalahannya. Oke, baik Ibu Sri. Jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan. Lalu kira-kira apa indikator dari ketercapaian tersebut Ibu? Indikator keberhasilan dari proses coaching ini Bu, nanti saya harapkan bahwasanya si coaching ini nanti mampu menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Jadi itu indikatornya Bu. Oke, sangat baik ya Ibu Sri. Jadi nanti indikator ketercapaian pada saat coaching itu adalah si coachingnya menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Iya Bu, betul. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu Sri. Nanti saya akan tetap amati. Lalu saya akan melakukan obrolan lagi setelah Ibu melakukan coaching. Siap Bu, siap Terima Bu. kasih Ibu. Terima kasih Bu. Iya, Oke. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Sulazri, monggo silakan. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Sri, sebenarnya saya ini kesini udah lama nih pengen ketemu Ibu ya. Gimana Bu? Saya tuh pengen ngobrol tentang murid saya. Jadi di sekolah saya tuh setiap pembelajaran saya ada beberapa anak nih yang setiap ketemu saya tuh pasti izin keluar tuh. Alasannya mau ke WC lah. Itu. Udah itu keluar lagi nyusul kawannya yang temennya nih. Keluar juga izin gitu. Itu setiap pembelajaran saya seperti itu tuh Bu. Jadi nanti Bu, dari obrolan kita ini apa nih yang ingin Ibu capai apa? Saya pengen nih anak-anak ini berubah loh Bu. Gimana caranya pembelajaran saya dengan anak-anak didik saya itu kondusif ya, nyaman, mereka mau atau berinteraksi dengan saya itu ya sebagaimana kami orang tua dengan anak, seperti itu. Oke, jadi persoalan Bu Sulasri itu ketika pembelajaran Ibu anak sering keluar masuk izin ke toilet, kemudian temennya juga ngikut seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang Bu,
berdasarkan analisa Ibu, kira-kira apa ya Bu penyebabnya Bu? Itu yang saya masih kurang yakin ya Bu. Apa karena mereka benar-benar pengen buang air kecil atau buang air besar, atau mereka ingin menghindari saya, atau mungkin metode pembelajaran saya yang monoton yang begitu-begitu saja sehingga mereka itu bosan, kurang tertarik gitu. Kalau emang itu analisa Ibu, sekarang coba Ibu analisis pembelajaran Ibu dengan guru yang lain yang mengajar di kelas yang sama, apakah ada perbedaan Bu? Ada sih Bu, jadi khususnya untuk anak nih yang saya bicarakan ini kan anak kelas 5 nih. Iya, Memang wali kelas mereka itu udah apa ya, ahli DIT, memang beliau juga guru penggerak. Bahkan sudah menjadi lebih dari itu gitu. Jadi beliau tuh sering menggunakan fasilitas yang di sekolah itu dengan menggunakan Infocus untuk melakukan pembelajaran. Sedangkan saya ya masih sering menggunakan metode ceramah itulah Bu memang. Jadi setelah Ibu bandingkan proses pembelajaran Ibu dengan rekan Ibu, rencana Ibu gimana nih terhadap persoalan Ibu, kemudian ada teman Ibu yang menggunakan pembelajaran berbasis IT, Ibu ada rencana nggak dengan situasi itu? Iya pengen sih Bu seperti itu. Iya, yang jelas mungkin yang pertama kali akan saya lakukan tuh saya ingin deketin dulu anak ini, apa penyebabnya mereka seperti itu. Kemudian baru saya merubah atau memvariasikan metode pembelajaran yang saya ajarkan itu. Kemudian ingin lebih bervariasi lah Bu dalam memberikan materi kepada anak gitu. Jadi berdasarkan situasi itu Bu Sulastri ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu ya Bu ya kepada peserta didik Ibu, kemudian selanjutnya Ibu akan memvariasikan model pembelajaran, kemudian Ibu akan menggunakan teknologi ya. Insya Allah Bu. Nah seperti itu. Nah langkah selanjutnya gimana Bu? Ya setelah saya melakukan pendekatan kepada anak ya. Mungkin kalau anak diajak bicara dengan akrab, dengan secara kekeluargaan, iya betul. Mungkin mereka mau jujur ya, mau ngomong apa sih yang menyebabin dia seperti itu gitu kan. Kenapa nggak betah nih duduk manis pada saat pembelajaran saya, ya beda dengan kepada guru kelas mereka gitu. Ya mungkin langkah yang akan saya lakukan itu dulu, mendekati anak itu dengan hangat, dengan akrab. Setelah saya tahu apa sebabnya, saya akan berusaha untuk merubah metode pembelajaran saya yang lebih menarik lagi dengan menggunakan teknologi tadi itu, menggunakan Infocus. Alhamdulillah di sekolah kami itu sudah ada Bu di sekolah, tinggal kami yang harus banyak belajar untuk menggunakannya. Kemudian mungkin ada materi yang harus kami praktekkan ya, itu mungkin harus praktek langsung kali ya Bu, jadi anak lebih tertarik gitu. Iya luar biasa sekali ya rencana Bu Sulastri ini. Selain pendekatan, kemudian mau melakukan pembelajaran berbasis IT, kemudian Ibu juga akan melaksanakan pembelajaran praktik. Nah siapa aja nih Bu yang terlibat kalau misalnya Ibu akan melaksanakan pembelajaran berbasis IT nih? Ya, yang jelas kan yang terlibat rekan sejawat ya Bu. Saya perlu nih belajar kepada mereka yang memang sudah melakukannya, bagaimana cara mengoperasikannya, terus dari mana kita mendapatkan bahan ajar lebih menarik lagi. Kemudian dengan anak-anak didik saya sendiri tuh. Ya itu Bu. Iya, jadi Ibu akan melibatkan peserta didik ya, maunya seperti apa proses pembelajarannya, kemudian Ibu akan belajar dengan rekan sejawat. Terus Bu, rencananya kapan ini mau eksekusinya ini? Insya Allah lah Bu ya, minggu depan mungkin ya Bu. Minggu depan saya coba untuk mempersiapkan semuanya. Saya akan praktekkan ya, melakukan pendekatan dulu, kemudian saya mengumpulkan
bahan-bahan ajar yang lebih menarik yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak didik saya. Oke, wah luar biasa sekali Bu Sulastri. Mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol ini? Alhamdulillah Bu, setelah ngobrol-ngobrol nih sama Ibu, hati saya lebih tenang, lebih nyaman dan lebih mantap untuk melakukan rencana yang akan saya lakukan tersebut. Oke, alhamdulillah kalau emang begitu. Saya tunggu progresnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita ngobrol lagi sudah lain lagi ceritanya. Iya Ibu, ini makasih banyak ya Bu ya waktunya, masukannya. Alhamdulillah saya lebih terbuka untuk memikirkan apa rencana yang akan saya lakukan ke depan. Oke, alhamdulillah. Baik Bu, nih terima kasih waktunya ya. Saya permisi ya Bu ya. Iya Bu, iya, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Sri, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi dari apa yang sudah saya amati tadi, ada beberapa catatan yang saya tulis ya Bu ya. Oke, siap, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Ya, tadi kan sesuai dengan obrolan kita yang di awal tadi ya Bu ya, bahwasanya indikator yang ingin dicapai adalah si coach ini menemukan jawaban dari persoalannya. Dan alhamdulillah tadi setelah proses coaching, si coach menemukan jawaban dari persoalannya tadi, di mana coach tadi mempermasalahkan bahwasanya pembelajarannya itu kurang menarik. Nah, coach berdasarkan analisis dan tanya jawab sehingga coach menemukan solusi itu, bahwasanya beliau harus mengadakan modifikasi terhadap proses pembelajaran, yaitu menggunakan IT, pendekatan kepada siswa dan pembelajaran berbasis praktik. Oke, baik. Berarti Bu Sri alhamdulillah sudah berhasil ya melakukan untuk coaching hari ini. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Jadi yang saya amati tadi, Bu Sri sudah berhasil untuk menanyakan tujuan dari coaching tersebut, lalu Ibu sudah bisa merangsang atau memancing dari coaching tersebut bagaimana sih rencana aksi yang akan beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Oke. Dari hari ini, coaching hari ini itu sangat luar biasa ya Bu, karena mungkin sudah sangat amat panjang tadi coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Sulastri. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching-coaching berikutnya? Begitu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pasti saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta ya Bu ya. Jadi dengan alur tirta ini, proses coaching ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, setelah saya mempelajari alur tirta, saya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot ini harapannya nanti coach akan menemukan jawaban dari persoalan yang dialami. Luar biasa Ibu Sri, sangat amat mendalami peran sebagai coach ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah mendalami bagaimana alur tirta tersebut yang seharusnya terjadi begitu ya Bu ya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja observasi yang bisa saya lakukan. Semoga kedepannya Ibu Sri dapat melakukan coaching-coaching yang sangat bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Ibu atas observasinya. Masukannya akan saya jadikan pelajaran buat saya. Sama-sama Ibu Sri. Ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Oke, baik Ibu Sri, bagaimana